Sebelumnya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan monitoring dan evaluasi progres PBL yang sedang berjalan. Yang terhormat Bapak Winanda Wahana Warga dalam SEMACC selaku manajer proyek, yang kami hormati Ibu Sinta Wahyuhati Esos MAB selaku CO Manager Project, serta Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Julia Lirindiani sebagai moderator dan bersama teman-teman saya yaitu ada Tiara Jasmine sebagai ketua dengan beranggotakan Sylvia Amalia, Julia Lirindiani, saya sendiri, Eis Tessa, Juliana Claudia, Nur Hazizah, Sarah Patricia, Denis Adenia, Lydia Donati, dan Nadia Emelia. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan perkembangan dari proyek yang sedang kami kerjakan, termasuk capaian, hambatan, serta rencana selanjutnya. Adapun susunan kegiatan kelompok kami hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, pemaparan progres PBL oleh anggota kelompok, tanggapan dan evaluasi, serta tanya jawab dari dosen, dan terakhir penutup. Untuk mengawali, saya persilahkan kepada Saudari Tiara untuk memulai presentasi progres kelompok 7. Kepada Saudari Tiara, kami silahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Jasmine Putranto dengan NIM 41224119. Di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat buku saku yang kami kerjakan, yaitu berjudul Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas. Buku saku berjudul Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas ini disusun sebagai panduan ringkas bagi masyarakat umum, keluarga, dan juga pendamping anak disabilitas. Buku saku ini dirancang secara khusus dalam bentuk yang praktis, ringkas, serta mudah dibawa. Tujuannya yaitu untuk membekali masyarakat umum, terutama masyarakat kampus Politeknik Negeri Batam, mengenai pengetahuan dasar dan juga etika berinteraksi yang tepat dengan penyandang disabilitas. Dengan penggunaan bahasa yang lugas, ilustrasi yang jelas, buku saku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi cepat bagi siapa saja yang ingin berinteraksi secara lebih inklusif dan empatik. Hak-hak bagi penyandang disabilitas dan cara-cara berinteraksi yang tepat dijelaskan juga dalam buku saku Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Denis. Kepada Saudari Denis, kami silahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Denis Adenia dengan NIM 4122411121. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres buku saku. Untuk yang pertama, outline dan struktur buku. Tahap awal berupa penyusunan outline dan struktur isi buku telah selesai dilakukan. Susunan bab dan topik-topik di dalamnya telah ditata secara sistematis dan telah mendapatkan persetujuan dari kakak pembimbing. Yang kedua, desain cover. Desain cover buku telah selesai dibuat. Desain tersebut sudah disesuaikan dengan tema isi buku serta mencerminkan identitas penulis dan judul buku. Desain cover ini juga sudah melalui proses revisi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Penulisan bab 1 sudah selesai. Bab ini berisi pendahuluan, latar belakang, dan definisi penting yang berkaitan dengan topik buku. Bab ini juga telah melalui proses review awal. Yang keempat, bab 2 pembahasan materi. Semua materi dalam bab 2 sudah selesai ditulis. Desain tampilan untuk bab ini juga telah dirampungkan sesuai dengan format buku yang dicernakan. Yang kelima, bab 3 dan bab 4. Saat ini proses pencarian dan pengumpulan materi untuk bab 3 sedang dimulai. Penulis menargetkan penulisan bab 3 akan dilakukan minggu depan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Denis Adenia. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sarah. Kepada Saudari Sarah, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, saya Sarah Patricia akan menjelaskan tentang kendala yang kami hadapi selama proses pembuatan ataupun pengerjaan
buku saku kami. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain adalah manajemen waktu karena adanya tugas dan kepentingan yang berbeda antara anggota kelompok yang lain dengan satunya. Maka proses revisi yang memerlukan penyesuaian desain juga serta konten bab selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sarah. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eis. Kepada Saudari Eis, kami silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Fokus utama ke depan yaitu melanjutkan bagian pada bab 3 dan mulai mengumpulkan materi melalui jurnal serta meringkasnya agar dapat dengan mudah dipahami pembaca. Baik, terima kasih Saudari Eis. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sylvia. Kepada Saudari Sylvia, kami silahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Sylvia Malia Putri dengan NIM 4122411118. Di sini saya akan menjelaskan penjadwalan proyek setelah Monef. Yang pertama ada minggu ke-9, yaitu presentasi Monef, serta pengerjaan buku saku bab 3 dengan materi berisikan penderita gangguan belajar spesifik. Dimulai dengan penulisan materi hingga pengerjaan desain. Lalu ke minggu 10, yaitu melanjutkan pekerjaan buku bab 3, yakni melanjutkan desain materi pada minggu sebelumnya. Selanjutnya ada minggu 11, memulai pekerjaan materi selanjutnya, yaitu etika berinteraksi dengan penderita gangguan spektrum autis. Dimulai dengan penulisan materi hingga pengerjaan desain. Lalu selanjutnya ada minggu ke-12, yaitu melanjutkan pekerjaan buku saku bab 3. Dengan materi etika berinteraksi dengan penderitaan gangguan spektrum autis, pengeditan biografi, buku, serta menuliskan daftar pusaka. Selanjutnya ada minggu ke-13, yaitu melakukan proofreading dengan pemeriksaan kembali tata bahasa, ejaan yang benar, tanda baca pada setiap buku dan bab. Lalu pembuatan buku bab 4, yaitu ada penutupan, daftar pusaka, dan biografi. Selanjutnya ada minggu ke-14, yaitu mengirimkan hasil buku kepada kakak pembimbing untuk diperiksa kembali, serta merevisi bagian yang dianggap kurang jelas dan tidak menarik untuk dibaca. Selanjutnya ada minggu ke-15, yaitu bagian editing akan meninjau kembali seluruh isi buku jika terdapat kesalahan penulisan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sylvia. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Juliana. Kepada Saudari Juliana, kami silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Juliana Claudia Sinaga dengan NIM 4122411120. Saya akan menjelaskan keterkaitan proyek dengan mata kuliah. Yang pertama, Societal Skill Project. Adanya mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah sosial serta peningkatan kemampuan terkait ilmu sosial. Yang kedua, aplikasi komputer dan perkantoran. Keterkaitan mata kuliah ini yakni meningkatkan efisiensi kegiatan sosial dengan membuat dokumen yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, hukum dan etika bisnis. Mata kuliah ini memberikan wawasan terkait pelaksana proyek sosial seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, Pancasila. Mata kuliah ini sebagai acuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Juliana. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, kami silahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Nadia Amelia Todingo dengan NIM 4122411109. Di sini saya akan menjelaskan sesi dokumentasi, yaitu foto pertama, Minggu Perencanaan. Pada bagian ini, kami mulai dengan pembagian job desk. Pembagian ini terdiri atas tim perencanaan, tim penulisan, tim desain, dan tim editing. Foto kedua yaitu Minggu merancang ide dan konsep. Pada minggu ini, kami menentukan konsep dari buku saku yang akan dibuat dengan memilih tema, warna, dan font yang mudah dibaca dan sesuai dengan tema pembuatan buku saku.
Foto ketiga, minggu pengumpulan materi, yaitu kami mulai mengumpulkan materi yang sesuai dengan pembagian tim. Kami mencari sumber materi atau isi buku tersebut dengan sumber yang terpercaya, seperti jurnal akademik, artikel, dan buku yang relevan dengan tema. Foto keempat dan kelima, yaitu sudah masuk ke tahap pembuatan, pengerjaan bab 1 dan bab 2. Tim perencanaan menyelesaikan penulisan bab 1 meliputi pendahuluan, latar belakang, permasalahan yang spesifik dan relevan. Tim editing telah siap memasukkan materi ke dalam buku saku sehingga kami telah menyelesaikan materi pada bab 2. Pada bagian editing, kami juga memilih elemen yang akan dimasukkan per halamannya sesuai dengan materi yang kami jabarkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Dan yang terakhir adalah pemaparan kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudari Nur Haziza. Kepada Nur Haziza, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza dengan NIM 41241124. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kesimpulan. Proyek buku saku ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran praktis kepada mahasiswa dalam merancang dan berkoordinasi dalam pengerjaan sebuah buku. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai keterampilan penting antara lain komunikasi efektif, kolaborasi tim yang solid, dengan waktu yang efisien, kepemimpinan yang inspiratif, keterampilan desain yang kreatif, penulisan materi buku yang informatif dan menarik, serta dokumentasi visual yang profesional. Selain itu, proyek ini juga akan menumbuhkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan tanggung jawab individual dalam mencapai tujuan bersama. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengelola sumber daya, mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses pengerjaan, dan menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi dan siap dipublikasikan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.